Martial Peak Novel 3447. Meskipun dia khawatir, Xiao Wu masih ingat instruksi Yang Kai sebelumnya. Mengambil plat nomornya. Dia menggunakan Divine Sense untuk memindainya dan menemukan bahwa memang ada banyak informasi taruhan tentang pertempuran yang kacau ini. Taruhan kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Hanya ada 2 pilihan sebelumnya. Tapi kali ini ada 70 atau 80. Dengan kata lain, saat ini ada 70 atau lebih Master Demon Rache di Blood Fighting Pit. Dan kebanyakan dari mereka adalah Raja Iblis. Satu baris demi satu. Masing-masing peserta Demon Rache memiliki nomor mereka sendiri. Diikuti dengan pengenalan kultivasi sederhana. Yang terkenal juga memiliki julukan sendiri. Seperti Vicious Bee yang telah mengalahkan Mad Python. Yang Kai secara alami tidak memiliki nama panggilan. Jadi Xiao Wu dengan cepat menelusuri daftar dan segera menemukan lokasi plat nomor Yang Kai. Melihat peluang di belakangnya, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mengira dia salah lihat. Melihat lebih dekat, peluang Yang Kai setinggi 1 hingga 10. Ini membuatnya merasa agak aneh. Karena kemungkinannya terlalu tinggi. Membuatnya tampak tidak normal. Melihat peluang ras iblis lainnya, mereka semua berada dalam kisaran normal. Tetapi masih ada beberapa yang 1-10. Tetapi ras iblis itu semua adalah tingkat komandan kepala iblis. Jadi jelas tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Pertempuran yang kacau. Selama itu adalah Raja Iblis. Kemungkinannya pada dasarnya adalah 1:2. Namun, informasi yang tertera di belakang plat nomor Yang Kai adalah bahwa dia adalah Raja Iblis kelas menengah. Apa yang sedang terjadi? Pembayaran yang tidak masuk akal seperti pihak Blood Fighting Pit yakin bahwa Yang Kai akan mati. Jadi mereka dengan sengaja menaikkan pembayaran untuk menarik orang lain bertaruh padanya. Xiao Wu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memikirkannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, taruhannya akan berakhir. Sambil menggertakkan giginya, dia menutup matanya dan mengikuti instruksi Yang Kai. Menempatkan 100 juta di belakang plat nomornya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Wu merasa seperti akan pingsan. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya. Rangsangan yang dia terima dalam hidupnya tidak sebesar hari ini. Di dalam Blood Fighting Pit, Yang Kai berdiri di sana dengan tenang saat dia menyapukan pandangannya ke arah Demon King yang berkumpul di sekelilingnya. Dengan sapuan Divine Sense-nya, dia bisa melihat semuanya. 4 peringkat rendah, 1 peringkat menengah. Dalam hal kultivasi, ada 4 alam Kaisar Orde pertama dan 1 alam Kaisar Orde kedua. Dia benar-benar tidak tahu dari mana mereka mendapat kepercayaan diri untuk mengelilinginya. Yang Kai menyilangkan tangannya dan menekannya ke perutnya. Mengguncang leher dan bahunya saat dia meregangkan otot dan tulangnya. Bersiap untuk keluar semua. Semua Raja Iblis menatapnya dengan senyum sinis seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. 2 dentuman keras terdengar. Menunjukkan awal dari pertempuran yang kacau ini. Di sebelah kiri, Raja Iblis tingkat rendah segera bergegas menuju Yang Kai. Tampaknya marah dengan provokasi Yang Kai barusan. Untuk memberitahu Yang Kai harga arogansinya. Dia tidak ragu sedikit pun. Menyeringai lebar saat demonikinya meledak dari tubuhnya. Hanya dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Yang Kai dan meninju. Bola hitam mengembun di depan tinjunya dan menembak lurus ke arah dada Yang Kai. Aura kehancuran menyebar dan Raja Iblis tersenyum bangga. Yang Kai juga mengayunkan tinjunya ke depan. Tetapi tidak ada fluktuasi energi. Seolah-olah itu hanya pukulan biasa. Ledakan. Senyum Raja Iblis langsung membeku di wajahnya saat ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Perasaan krisis yang tak terbayangkan menyelimuti seluruh tubuhnya saat persepsinya meluas hingga batasnya. Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, dia merasa segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat lambat. Dan dia bahkan bisa dengan jelas melihat tinjunya dihancurkan berkeping-keping oleh tinju pihak lain. Potongan daging dan tulang yang patah beterbangan. Dan kekuatan kekerasan itu tidak berhenti sama sekali saat menghantam lengannya. Meremukkannya inci demi inci dan menghantamkannya ke dadanya. Kabut berdarah keluar dan Raja Iblis tidak terlihat. Dalam satu pertukaran, Raja Iblis tingkat rendah ini telah direduksi menjadi debu oleh Yang Kai. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu.
4 Raja Iblis lainnya masih berdiri di samping, bersiap untuk mengamati kekuatan Yang Kai sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, Yang Kai sudah bergegas keluar dari kabut berdarah, terbungkus dalam niat membunuh yang menusuk tulang. Dan dalam sekejap mata dia telah tiba di depan Raja Iblis pangkat rendah lainnya. Demikian pula, Yang Kai bahkan tidak repot-repot melihatnya ketika meninju sebelum berbalik dan meninju Raja Iblis pangkat rendah lainnya. Baru setelah pukulan ini mengenai Raja Iblis, tubuh Raja Iblis lainnya tiba-tiba meledak. Ekspresi dua Raja Iblis yang tersisa berubah drastis. Hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Saat mereka ragu-ragu, Raja Iblis ketiga yang terkena Yang Kai sudah mati. Mundur, mundur. Dua Raja Iblis yang tersisa secara naluriah mencoba menjauhkan diri dari Yang Kai. Yang Kai tiba-tiba berbalik dan menyeringai pada keduanya, membuat mereka merinding. Kedua tangannya membentuk cakar dan meraih ke arah dua Raja Iblis. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar dan dua sosok yang mundur segera terkunci di tempatnya. Seolah-olah belenggu tak terlihat telah mengunci mereka di tempatnya, membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, di bawah kekuatan tak terlihat ini, kedua Raja Iblis juga ditarik ke arah Yang Kai dengan kekuatan yang kuat. Untuk sesaat, mereka melihat sekeliling dalam kebingungan dan berjuang dengan sekuat tenaga. Tetapi dalam keputusasaan mereka tidak dapat berjuang bebas dan hanya bisa menyaksikan saat mereka semakin dekat dengan Dewa Kematian. Sosok Yang Kai sedikit bersandar. Lengannya terlipat ke belakang. Seluruh tubuhnya seperti busur yang ditarik. Tangannya membentuk kepalan saat dia meninju ke depan. Naga kembar pergi ke laut. Dengan dua ledakan keras, kedua tinju itu menghantam dua Raja Iblis yang tersisa. Pada saat ini, hampir tidak ada perbedaan antara Raja Iblis kelas menengah dan Raja Iblis peringkat rendah. Tubuh mereka meledak saat darah dan daging menghujani dan tanah di bawah kaki mereka menjadi berantakan. Di antara penonton, banyak anggota Demon Rache melihat adegan yang mengejutkan ini dan mereka semua bersorak. Ekspresi mereka menjadi sangat bersemangat. Kelainan mereka menarik perhatian orang lain. Dan lebih banyak dari mereka memperhatikan situasi Yang Kai. Meskipun Demon Rache ini belum melihat adegan pembantaian 1 lawan 5 Yang Kai, sisa-sisa medan perang menunjukkan bahwa pertempuran berdarah telah meletus di sini beberapa saat yang lalu. Dan itu jelas bukan pertarungan 1 lawan 1, karena jejak yang ditinggalkan pasti bukan dari 1 orang. Mereka yang masih hidup tidak diragukan lagi satu-satunya yang selamat, menyebabkan Demon Rache sangat terkejut. Bagaimanapun, pertempuran kacau baru saja dimulai 3 napas yang lalu. Jadi bagaimana bisa begitu banyak Raja Iblis mati begitu cepat? Setelah bertanya-tanya sebentar, mereka mengetahui situasi sebelumnya dan langsung terkejut. Mereka lebih memusatkan perhatian mereka pada Yang Kai. Ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan bagaimana dia bisa membunuh 5 Raja Iblis sendirian. Beberapa ras iblis juga mulai menyelidiki plat nomor mereka sendiri dan menemukan informasi tentang Yang Kai. Setelah menemukan kemungkinan mengerikan dari 1 hingga 10, mereka semua sangat kesal. Jika mereka tahu orang ini sangat kuat, mereka akan mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuknya. Mungkin mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjadi kaya dalam semalam. Di sudut tribun penonton, Xiao Wu menutupi matanya dengan tangannya dan menggigil. Dia tidak berani melihat pemandangan di dalam Blood Fighting Pit. Jika Yang Kai mati di sini hari ini, nasibnya pasti tidak akan baik. Dieksekusi langsung adalah hasil terbaik. Dan hasil yang paling mungkin adalah jiwanya diekstraksi dan disiksa siang dan malam. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan ketika ada sorakan di sekelilingnya, dia tidak berani melepaskan tangannya karena takut melihat apa yang dia khawatirkan. Sebuah tangan dengan lembut menepuk bahunya. Seorang pembudidaya ras iblis yang duduk di belakangnya dengan ramah mengingatkannya. Hei, tuanmu belum mati. Dia tidak mati. Xiao Wu tertegun sejenak sebelum perlahan membuka tangannya dan menyipitkan matanya ke arah Blood Fighting Pit. Benar saja. Yang Kai berdiri di sana dengan aman dan sehat. Tetapi Raja Iblis yang berkumpul di sekitarnya telah menghilang. Bagaimana dengan Raja Iblis itu? Sebelum pertempuran dimulai, jelas ada beberapa Raja Iblis yang mengelilinginya, menyebabkan Xiao Wu kehilangan fokus. Seolah melihat melalui keraguannya, iblis di belakangnya berkata,
Orang-orang itu semua dibunuh oleh tuanmu. Xiao Wu bahkan lebih terkejut. Itu adalah 5 Raja Iblis. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh tuan begitu cepat? Dia berbalik untuk melihat Demon Rache di belakangnya. Ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ras iblis di belakangnya mungkin hanya seorang komandan kepala iblis. Ketika melihat bekas luka mengerikan di wajah Xiao Wu, ia tertegun sejenak sebelum dengan cepat tersenyum. Siapa tuan keluargamu? Sepertinya dia cukup kuat. Xiao Wu perlahan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak menjawab pertanyaan ini. Demon Rache sepertinya sudah akrab dengannya dan bertanya, apakah menurutmu dia akan menang sampai akhir? Saya tidak tahu. Saya harap dia bisa bertahan sampai akhir. Mata komandan kepala iblis berbinar saat menatap Yang Kai dan berkata dengan penuh semangat, jika dia bisa bertahan sampai akhir, saya akan kaya. Xiao Wu mengerutkan kening. Apa hubungannya denganmu? Komandan kepala iblis terkekeh. Karena aku bertaruh 2 juta kristal iblis padanya. Jadi begitulah. Xiao Wu terdiam sesaat. Tidak heran orang ini sangat peduli dengan tuan. Itu karena bertaruh padanya. Memikirkannya dengan hati-hati. Itu mungkin karena dia baru saja mendengar percakapan Yang Kai dengannya. Kalau tidak, jelas ada sesuatu yang mencurigakan tentang taruhan itu. Komandan kepala iblis mana yang bersedia mempertaruhkan begitu banyak kristal iblis? Jika memenangkan 2 juta, itu akan menjadi 20 juta. Dan itu akan mampu membeli banyak artefak kelas Raja Iblis. Untuk komandan kepala iblis, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Ini memang kasusnya. Komandan kepala iblis benar-benar mendengar percakapan antara Yang Kai dan Xiao Wu. Itulah sebabnya dia bertaruh padanya. Menurut pendapatnya, karena Yang Kai berani bertaruh 100 juta untuk dirinya sendiri, itu berarti dia sangat percaya diri. Oleh karena itu, ia membuat keputusan yang cepat dan mempertaruhkan semua kristal iblis yang bisa dibayarnya. Awalnya, iblis itu khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Berpikir bahwa itu terlalu impulsif. Kemungkinan 1 hingga 10 belum pernah muncul di Blood Fighting Pit sebelumnya. Karena Blood Fighting Pit berani mengeluarkan peluang seperti itu. Mereka yakin bahwa Yang Kai tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Namun, melihat kekuatan tempur mengerikan yang ditampilkan Yang Kai di awal pertempuran, komandan kepala iblis ini tidak bisa menahan senyum. Dengan kekuatan seperti itu, Raja Iblis biasa bukanlah tandingannya. Bersambung.